Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Guru Anhar. Pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan mengulas sedikit tentang ilmu tajwid, khususnya bab hukum bacaan nun mati dan juga tanwin. Namun sebelum kita mulai aktivitas belajar, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk hukum bacaan nun mati dan tanwin atau nun sukun, fathatain, kasrotain, dan juga dhammatain, ketiganya ini disebut dengan tanwin. Ada 5. Yang pertama adalah idhar halqi, yang kedua adalah idgham bi gunnah, ketiga ada idgham bila gunnah, 4 iklab, dan yang kelima ikhfa hakiki. Kita akan ulas dan kita akan bahas satu persatu. Selanjutnya adalah yang pertama idhar halqi. Idhar halqi ini artinya jelas. Idhar halqi, hurufnya ada 6. Yang pertama ada hamzah, alif, hamzah seperti ini, kemudian hamzah ya, kemudian kha, ain, ghain, dan ha. Rumusnya adalah apabila ke-6 atau salah satu dari 6 huruf izhar halqi bertemu dengan nun mati atau tanwin, maka dibacanya harus jelas. Cara membacanya wajib jelas ya, terang, dan tidak boleh berdengung. Contoh ini ada di ayat yang akan dipelajari di kelas 10. Wa muhaiminan alaihi, ada tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar, yaitu ain ya, yang ini. Maka cara membaca tanwinnya dengan jelas, tidak boleh dengung, tidak boleh disamarkan. Wa muhaiminan alaihi, tidak boleh wa muhaiminan, itu tidak boleh. Contoh berikutnya ada nun mati bertemu dengan huruf ha, yang ini. Cara membacanya pun sama, wajib jelas. Wa min haja, sekali lagi membacanya nun mati terbaca dengan jelas. Wa min haja. Selanjutnya ada idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah, hurufnya ada 4. Yang pertama ya, nun, mim, dan waw. Keempat huruf ini namanya huruf idgham bi gunnah. Rumusnya adalah jika huruf idgham bi gunnah yang 4 ini, idgham itu artinya memasukkan, bi gunnah adalah dengan dengung, bi itu dengan gunnah adalah dengung, jadi dimasukkan dengan dengung. Rumusnya adalah apabila salah satu dari huruf yang 4 ini, ya, nun, mim, waw, bertemu dengan nun mati atau tanwin, fathatain, kasrotain, dan dhammatain. Cara membacanya, dimasukkan suara nun sukun atau tanwin ke dalam huruf idgham bi gunnah, ya, nun, mim, waw. Nah, untuk memudahkan menghafal biasanya dibuat singkatan yanmu, ya, nun, mim, waw, untuk memudahkan mengingat ya. Oke, kita langsung lanjut ke contohnya. Ada contoh berikutnya, syir'atan wa, ini tanwinnya bertemu dengan huruf waw. Syir'atan wa, ingat rumusnya, cara membacanya dimasukkan suaranya, suara nunnya atau tanwin ke huruf idgham. Nah, huruf idghamnya adalah huruf waw. Tulisannya syir'atan wa karena dimasukkan ke huruf waw ya, menjadi syir'atan wa. Jadi tanwinnya yang dimasukkan ke huruf waw, syir'atan wa. Contoh berikutnya ada tanwin bertemu dengan huruf waw juga, tertulis khairun wa ahsanu. Nah, tapi karena cara membacanya dimasukkan huruf tanwinnya ini ke dalam huruf idgham bi gunnah, yakni huruf waw, menjadi khairun wa. Contoh berikutnya ada tanwin juga bertemu dengan huruf waw,
tertulis ummatan wahidatan, tanwinnya dimasukkan ke huruf idgham bi gunnah yakni waw menjadi ummatawa, seperti itu. Selanjutnya ada huruf idgham bila gunnah, bacaan idgham bila gunnah seperti itu. Hurufnya hanya dua, yakni lam dan ro. Rumusnya tetap sama, apabila ada huruf idgham bila gunnah salah satunya bertemu dengan nun mati atau tanwin, maka cara membacanya, ingat idgham ini memasukkan, tadi bi gunnah dengan dengung. Kalau bila berarti dengan tidak mendengung. Contohnya di ayat tertulis musaddiqan lima, ini ada tanwin bertemu dengan huruf lam yang ini. Tertulisnya musaddiqan lima karena dimasukkan huruf baca tanwinnya dimasukkan ke huruf idgham bila gunnah menjadi musaddiqan lima ya, jadi tanwinnya ini dimasukkan ke huruf lam, musaddiqan lima. Pembacaan selanjutnya ada iqlab. Iqlab ini hurufnya hanya satu, yakni huruf ba. Rumusnya sama, apabila ada nun mati dan tanwin bertemu, nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya nun mati atau tanwinnya ini menjadi huruf mim. Mim ya, menjadi huruf mim disertai dengan dengungan. Contoh ya, ini ada nun mati bertemu dengan huruf ba, tertulis kalla la yunbadanna. Karena ini diganti huruf tanwinnya menjadi huruf mim, menjadi kalla la yunbadanna disertai dengan dengungan, kalla la yunbadanna. Jadi nun mati dirubah hurufnya menjadi huruf mim bacaannya. Yang terakhir untuk hukum bacaan nun mati dan tanwin ada hukum bacaan ikhfa. Hukum bacaan ikhfa adalah seluruh huruf hijaiyah selain huruf idhar, huruf idgham bi gunnah, huruf idgham bila gunnah dan juga huruf iqlab. Ada ta, tha, jim, dal, zal, maafnya kurang titik, harusnya ada titiknya, za, sa, shin, sod, dot, to, do, fa, ko, kaf. Apa rumusnya sama, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa. Kurang lebih ada 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cara membacanya menyamarkan. Nah, ini menjadi catatan penting, menyamarkan. Apa yang disamarkan? Nun mati atau tanwin disamarkan antara jelas dan dengung sepanjang 2 harokat. Nah, contoh di sini yang pertama tertulis wa anzalna. Ingat, disamarkan nun matinya menjadi wa anzalna. Kemudian contoh yang kedua ada tanwin bertemu dengan huruf jim ya, ini tertulis likullin ja'alna. Ingat, cara membacanya disamarkan menjadi likullin ja'alna. Nah, kemudian contoh berikutnya tertulis tanwin bertemu dengan huruf fa ya, huruf fa, tertulis jami'an fayunabbi'ukum. Kemudian disamarkan tanwinnya menjadi jami'an fayunabbi'ukum, seperti itu. Namun ada pengecualian untuk huruf idgham bi gunnah, yakni huruf ya dan huruf waw. Ini mohon maaf, ini salah, kesalahan. Harusnya huruf ya dan huruf waw. Nah, 2 huruf ini apabila huruf ya dan huruf waw bertemu dengan nun mati dan atau tanwin, nah ini kuncinya di sini, dalam satu kalimat, maka cara membacanya jelas dan tidak dengung. Dia masuknya idhar mutlak, seperti itu. Contohnya ada nun mati bertemu dengan ya. Ya ini kan huruf idgham bi gunnah, harusnya dimasukkan ke huruf idgham bi gunnahnya. Tapi karena ini berada dalam satu kalimat, maka cara membacanya jelas. Fil hayatid dunya. Kemudian contoh berikutnya ada nun mati bertemu dengan huruf waw. Sama, karena ini dalam satu kalimat dibacanya menjadi jelas, bukan idgham bi gunnah. Tal'iha qinwanun daniyah. Dan contoh berikutnya lagi ada nun mati bertemu dengan huruf waw.
wa nakhilun sinwanun. Dan yang terakhir ada nun mati bertemu dengan huruf ya. Assasa bunyana. Jadi tidak dimasukkan ke huruf idgham bigunnah seterusnya. Dengan catatan jika ya atau waw ini bertemu dengan nun atau tanwin dalam satu kalimat. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diaplikasikan ketika membaca Al-Quranul Karim. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.